Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di My Story Zone. Seperti biasanya, kami akan membawakan berbagai macam kisah-kisah mistis ataupun kisah horor dari pengalaman pribadi ataupun dari kisah-kisah kiriman dari sobat pemburu kisah atau yang lain. Seperti biasanya, malam hari ini saya ditemani oleh Kang Surya. Bagaimana kabarnya Kang Surya? Kabar baik Pak Jack. Ya. Dan siap ya untuk membagikan kisah untuk sobat pemburu kisah malam hari ini. Pasti sobat pemburu kisah sudah pada nunggu ini kayaknya. Iya. Dan untuk malam hari ini tentunya ada satu kisah yang akan dibawakan oleh Kang Surya. Kisah ini dibagikan oleh Mbak Linda atau akrabnya biasa dipanggil Mbak Ulin ya. Yang terjadi di tahun 2017 di salah satu rumah sakit di kota Surabaya. Nah, bagaimana kisah dari Mbak Ulin ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya. Terima kasih Pak Jack. Jadi Mbak Ulin ini berbagi cerita waktu dia saat itu sakit ya. Sakit jadi harus dirawat inap di salah satu rumah sakit yang mana penyakitnya itu termasuk penyakit dalam. Jadi Mbak Ulin itu sudah cukup lama merasakan sakit, tapi ya memang tidak pernah diperiksakan, sibuk dengan kegiatan kuliahnya. Jadi akhirnya dia waktu drop benar-benar istilahnya tidak bisa beraktivitas lagi, baru dibawa ke rumah sakit dan ternyata diagnosanya itu ada penyakit dalam. Akhirnya setelah dicek, dia diminta rawat inap karena pada waktu itu pas jadwalnya hari libur weekend, jadi dia hari Seninnya itu baru cek lab semuanya. Akhirnya mulailah Mbak Linda waktu itu, Mbak Ulin itu dia diminta rawat inap di salah satu ruang rawat inap yang ada di sana. Nah, waktu masuk Mbak Linda ini ditemani oleh kakaknya. Jadi dia itu dirawat di ruangan yang mana waktu itu dia bersebelahan dengan salah satu pasien lain. Jadi pasien lain itu ibu-ibu yang sudah cukup berusia lanjut dan sakitnya cukup parah Pak Jack. Kadang-kadang batuknya itu sampai kayak makan itu mesti terbatuk-batuk. Jadi agak kasihan banget. Selang infusnya itu nggak pernah berhenti nancep katanya. Jadi ya istilahnya Mbak Ulin ini juga kasihan. Waduh, ini di sebelah ini ibu-ibu ini sakitnya kayaknya parah. Dan tiap hari itu selalu saja keluarganya itu kayak bingung gitu. Istilahnya harus ada perawat yang datang untuk memastikan kondisinya setiap saat, setiap waktu, minum obat dan lain sebagainya. Kayaknya memang kondisinya agak berat. Dan Mbak Ulin waktu itu juga dapat di kamar yang bersebelahan dengan ibu-ibu yang sudah tua itu tadi. Nah, waktu itu memang Mbak Ulin ya istilahnya kondisinya memang ya sadar selama dia tidak merasa sakit di dadanya itu katanya ya kondisinya seperti orang biasa gitu, cuman agak lemah. Jadi Mbak Ulin itu paling banyak itu ya mainan sosmed gitu di dalam ruangan itu. Sampai akhirnya besok paginya ya keluarga itu mulai berdatangan, kayak ya baik itu dari keluarganya Mbak Ulin sendiri, terus juga dari keluarga ibu-ibu yang di sampingnya sekedar menjenguk gitu. Nah, waktu itu Mbak Ulin juga sempat dijenguk dan dapat cerita-cerita gitu. Waduh, kamu kok dirawat di kamar sini sih? Ini kamarnya ini terkenal angker kan? Waduh, Mbak Ulin kan, masa sih jangan nakut-nakuti gitu. Aku di sini cuma ditunggu kakakku aja. Soalnya kakakku juga penakut, mbaknya Mbak Ulin ini juga penakut. Jadi ya istilahnya sama-sama dua orang penakut kan di dalam kamar. Tapi untungnya keluarga ibu tua di sebelah itu kadang-kadang yang jaga gantian dan mereka itu cukup akrab, yang menanyakan kabar, menanyakan kegiatannya apa, kerja atau kuliah. Jadi di sela kunjungan saudara-saudaranya yang menyampaikan bahwa kamar ini, area lingkungan blok ini termasuk agak angker gitu ya, Mbak Ulin merasa bodoh amat, selama
sebelah ini orangnya kayaknya pemberani, yang jaga ibu-ibu itu kayaknya lebih pemberani, ya dia merasa moga nggak ada apa-apalah. Dan akhirnya ya ketika malam hari Minggu itu, ketika malam hari ya Mbak Ulin itu nggak bisa tidur Pak Jack. Jadi dia itu masih terngiang-ngiang cerita apa saudara-saudaranya, kerabatnya yang menjenguk itu cerita kalau waduh ruangan ini memang sudah waktunya direhab. Ini termasuk bangunan paling lama di rumah sakit ini, terus terkenal angker juga. Wah, masa sih malam gini kok malah kepikiran gitu, nggak bisa tidur, bayangannya juga aneh-aneh. Bukan bayangkan istilahnya sakitnya seperti apa, bukan bayangkan besok pagi itu harus cek lab gitu. Mbak Ulin bayangannya harusnya malam ini dia bisa istirahat nyenyak. Katanya perawatnya itu istirahat Mbak ya, besok baru cek ke labnya gitu. Nggak bisa tidur. Nah, sementara kakaknya Mbak Ulin sudah mulai bisa istirahat. Jadi Mbak Ulin itu kayak diem sendirian di kamar. Nggak lama kemudian ada suara kriat-kriat gitu. Mbak Ulin agak kaget, ini siapa ini? Nggak lama kemudian ternyata ibu-ibu tua itu yang bangun dari apa? Dari tempat tidurnya, dari kasurnya. Dia jalan tertatih-tatih karena posisi kamarnya, bednya Mbak Ulin ini dekat dengan kamar mandi, sementara ibu itu posisinya jauh dari kamar mandi. Nah kayaknya ibu itu mau ke kamar mandi dan dia berjalan berhenti di depannya Mbak Ulin. Dia itu tersenyum kayak mengangguk gitu, loh Bu mau kemana? Orang itu nggak jawab, ibu-ibu itu cuma nunjuk ke oh ya Bu nggak dibangunkan ta yang jaga anaknya. Nggak usah katanya gitu, dia jalan sendiri. Habis itu kamar mandi, dan di kamar mandi itu Mbak Ulin pikirannya itu berkecamuk, ibu ini ndak apa-apa ta. Dia itu pengen bangun tapi kok nggak tahu rasanya badannya Mbak Ulin tuh kayak capek semua gitu Pak Jai. Dia merasa apa jangan-jangan tadi itu dikasih obat, karena katanya sebelumnya itu Mbak Ulin waktu mau tidur itu di infusnya itu dikasih obat. Apa jangan-jangan karena obat di infus ini kok badanku rasanya lemes semua gitu. Nah sementara Mbak Ulin itu nggak kedengaran aktivitas di kamar mandi itu apa, entah itu bunyi suara keran air atau suara istilahnya apa kloset yang disiram atau apa, itu nggak ada suara sama sekali Pak Jack. Jadi Mbak Ulin itu sempat berpikir, ibu-ibu ini nggak apa-apa lah, jangan-jangan ke kamar mandi kepleset jatuh, bayangnya sudah bukan Mbak Ulin. Nah waktu itu Mbak Ulin berusaha bangunin kakaknya, Mbak dia itu pengen teriak keras tapi takut ganggu apa saudaranya ibu-ibu yang sudah tidur pulas di ruangan sebelah, di bilik sebelah. Jadi Mbak Ulin teriak, mbaknya itu kayaknya nggak dengar sama sekali. Mbak Ulin itu pengen ya istilahnya pengen ngelempar barang itu ke mbaknya supaya bangun, tapi dia nggak enak. Satu-satunya barang yang dia pegangnya cuma HP Pak. Waduh nggak mungkin bisa ini ngelempar. Nggak lama kemudian terdengar suara pintu dibuka kamar mandi, krek. Dan gak lama kemudian ibu itu keluar dari kamar mandi, senyum-senyum sama Mbak Ulin. Bu, sudah tak? Iya, enggak apa-apa. Loh, ibu kok nggak bangunin kakaknya yang jaga? Enggak, ibu sudah sehat, besok sudah boleh pulang. Beneran tak Bu? Iya, ini sudah enak kan, sudah nyaman. Oh iya Bu. Habis itu ibu itu jalan tertatih-tatih pelan banget. Kemudian yang balik lagi ke kamarnya. Jadi Mbak Ulin tuh heran, kok bisa ya ibu-ibu itu wong biasanya makan aja masih disuapin, tapi ini tadi jalan sendiri, turun dari bed sendiri, sambil bawa apa tiangnya infus sendiri, masuk ke kamar mandi sendiri. Mbak Ulin aja bayangin dia sendiri kalau sambil bawa apa infus masuk ke kamar mandi kesulitan Pak Jack. Dia yang masih muda, yang masih kuliah, lah ibu-ibu itu sudah berusia lanjut, usianya mungkin sekitar 60 ke atas kayaknya, tapi kok kayaknya sudah kondisinya membaik. Akhirnya Mbak Ulin merasa, jangan-jangan besok ibu ini sudah sehat, berarti perawatan di sini bagus, berarti aku mungkin besok setelah cek lab tahu penyakitnya apa, dikasih obat, ya moga-moga aku sehat gitu. Akhirnya setelah itu Mbak Ulin pun karena merasa ya ada perasaan yang positif banget, dia pun bisa tertidur dan tidurnya itu nyenyak banget Pak Jack. Sampai akhirnya esok pagi Mbak Ulin itu sampai dibangunin sama kakaknya, hei ayo hari ini cek lab. Oh iya, dan Mbak Ulin itu nggak ada bayangan pikiran sama sekali, kayak seolah-olah lupa kalau tadi malam itu dia ngobrol sama ibu di sebelah itu. Dia kayak lupa, jadi bayangannya wah
moga-moga nanti hasil labku nggak ada apa-apa. Karena mungkin katanya dia psikologisnya itu waktu itu benar-benar takut Pak Jack, takut ada penyakit dalam yang ya entah itu tumor, kanker atau apa, pokoknya bayangannya Mbak Ulin waktu itu ya yang ya mohon maaf yang jelek-jelek lah. Saking takutnya dia, waduh moga-moga nanti waktu tes lab ini nggak ada apa-apa. Jadi ya dia sama sekali nggak inget tadi malam ngobrol sama ibu tua yang sakit itu, tadi malam dia ngelihat ibu itu keluar jalan sendiri ke kamar mandi, dia nggak inget. Ya yang penting bayangan dia moga-moga ini segera tes lab, segera keluar hasilnya, segera muncul nggak ada masalah apa-apa biar aku segera bisa pulang gitu. Akhirnya Mbak Ulin hari itu diajak ke lab, dia diantar oleh kakaknya, dikawal sama perawatnya, kemudian juga kakaknya disuruh ngawasi administrasi. Dia masuk ke lab yang mana dia harus kayak apa CT scan penyakit dalam, jadi mungkin di ronsen bagian dadanya katanya. Akhirnya dia nunggu di sana. Waktu itu dia duduk di kursi roda Pak Jack, karena ya sebenarnya Mbak Ulin bisa jalan, tapi karena lokasinya agak jauh dari tempatnya dia dirawat, kamarnya dia dirawat menuju lab itu agak jauh, dan juga kakaknya harus apa kayak ngurusi administrasi gitu. Jadi dia itu dibantu sama salah satu perawat di sana. Di ruangan lab itu ada beberapa orang Pak Jack, termasuk salah satunya Mbak Ulin itu agak kasihan, itu ada salah satu pasien yang mengantri. Itu kayaknya kondisinya agak memprihatinkan Pak Jack. Jadi ada pasien perempuan usianya mungkin ya 30-an tahun, itu kayaknya mungkin habis kecelakaan mungkin Pak Jack. Jadi mukanya itu kayak banyak perbannya gitu. Terus juga ya mohon maaf air liurnya itu sampai menetes-netes gitu. Waduh kasihan banget pasien ini. Terus nggak ada yang nganter lagi, kayak seolah-olah didudukkan terus perawatnya ditinggal gitu. Sementara Mbak Ulin di situ sama beberapa orang ya kayaknya kayak masa bodoh gitu dengan salah satu pasien itu. Dan akhirnya satu persatu orang-orang itu masuk ke lab. Jadi Mbak Ulin karena mungkin yang dia datang belakangan, jadi dia itu tinggal berdua sama pasien itu tadi. Sampai akhirnya kakaknya datang. Lah Mbak Ulin itu mau ngomongin, aduh kasihan banget pasien itu, nggak enak karena dia ada di antrian duduk di seberangnya. Jadi setelah beberapa orang masuk, gantian Mbak Ulin. Kak ayo masuk loh. Kok kita masuk, bayangannya Mbak Ulin, pasiennya kan masih ada satu, tapi kayak perawatnya itu bodoh amat gitu. Langsung, ayo Mbak masuk gilirannya. Loh saya, iya gilirannya. Mbaknya, iya giliran kamu gitu. Didorong Mbak Ulin. Pas lewat di depannya pasien itu langsung kayak tercium bau kayak busuk gitu Pak Jack. Dan Mbak Ulin sempat ngelihat pasien itu langsung tubuhnya itu merinding gitu. Dia masuk ke dalam, istilahnya dia diminta untuk bersiap-siap karena kan mungkin ya istilahnya pakaiannya disuruh ganti ya karena harus di ronsen itu tadi. Mbak Ulin sempat bilang, Mbak itu tadi antrian pasien kan masih ada satu lagi. Loh satu yang mana? Nggak ada itu. Sudah kamu masuk aja. Bingung Mbak Ulin karena memang waktu masuk nggak boleh ditemenin sama keluarga. Kemudian ketika masuk lagi Mbak Ulin bilang sama perawatnya, Mbak itu tadi kok pasiennya satu, kok malah saya dahuluin, apa memang beda, istilahnya scan-nya itu beda, ronsennya beda. Pasien yang mana Mbak? Itu loh Mbak, di depan itu ada pasien perempuan, mukanya penuh perban, terus sampai air liurnya itu netes-netes, kayaknya mungkin habis kecelakaan atau apa. Langsung perawatnya diem. Di mana Mbak? Itu tadi loh Mbak yang duduk di pojokan. Langsung perawatnya, oh enggak Mbak, enggak ada apa-apa, sudah anu aja, mungkin itu nanti giliran berikutnya gitu. Sampai akhirnya setelah ganti pakaian di ronsen, setelah itu dia selesai, Mbak Ulin diajak keluar. Dan Mbak Ulin waktu itu penasaran, bilang sama kakaknya, loh kakak nggak tahu ta, Mbak nggak tahu ta, di situ tadi ada orang. Aku nggak ngelihat apa-apa, wong di ruang tunggu tinggal kamu sendiri ya. Loh masa sih? Iya, keluar dari ruangan CT scan itu, dan Mbak Ulin noleh ke tempat tadi, sudah nggak ada orangnya. Waduh, langsung setelah itu Pak Jack, Mbak Ulin itu merinding beneran. Jadi dia itu didorong sampai kayak ya mohon maaf kebelet ke kamar mandi gitu, kayak bisa nahan gitu. Aduh kebelet ke kamar mandi ini, aduh gimana rasanya, kayak ya perasaan takut dan perasaan merinding itu tadi. Yang tak lihat siapa, kok aku aja yang melihat, orang-orang lain nggak ada yang lihat. Terus pas aku lewat kok ya mohon maaf baunya busuk banget. Waduh,
apa bener cerita teman-teman kemarin, cerita kerabat-kerabat kemarin kalau tempat ini ya istilahnya agak angker, tapi bagi dia ya semua rumah sakit selalu ada lah seperti itu. Akhirnya dia didorong pulang ke kamarnya, naik ke atas, kemudian diberitahu nanti hasilnya bisa dicek, kalau nggak nanti malam ya istilahnya mbaknya bisa ngambil besok pagi, karena sekalian biasanya dibawa sama dokternya waktu periksa gitu. Oh iya baik. Nah akhirnya masuk ke dalam kamar. Nah Mbak Ulin itu ngelihat salah satu keluarga pasien yang di sebelah itu kayaknya berkemas-kemas gitu, dan nggak satu orang, ada kayak mungkin dia sama suaminya sama keluarganya, jadi beberapa orang itu masukin barang-barang. Terus Mbak Ulin, loh Mbak, pasien sebelah kok pulang? Mbaknya nggak nyaut, karena mungkin mbaknya masih sibuk komunikasi dengan perawat, istilahnya nanti berkas-berkasnya yang harus diambil di mana, obatnya ngambil di mana, terus juga nanti kelengkapannya apa saja yang dibawa ke ruang administrasi. Jadi Mbak Ulin malah ditidurkan di tempat tidur. Baru setelah itu ketika keluarga pasien sebelah lewat, loh Bu, sudah boleh pulang ya? Iya Pak, jadi penjaganya ibu-ibu tua di sebelah itu kayaknya bawa kemas-kemas, bawa barang mau pulang Pak Jack. Jadi Mbak Ulin ya merasa berarti beneran ibunya sudah boleh pulang gitu. Loh Bu, sudah boleh pulang ya Ibu? Iya Mbak, ya ya mohon doanya. Oh iya saya doakan. Iya soalnya Ibu tadi tahu-tahu waktu mbaknya ke lab mungkin lama, tahu-tahu Ibu itu kondisinya kritis, terus dibawa ke ICU ternyata nggak nututi, ibunya itu meninggal. Langsung kaget Mbak Ulin. Loh, dipikir Mbak Ulin itu dipikir keluarganya ini mau pulang karena sudah sehat, ternyata mau pulang karena ya ibunya itu sudah berpulang Mbak. Jadi ya istilahnya kayaknya ibu-ibu tua itu nggak tahu, tiba-tiba sehat mungkin pamitan sama Mbak Ulin. Tapi Mbak Ulin yakin betul kalau yang ibu-ibu itu malam hari itu istilahnya memang benar ibu itu, karena Mbak Ulin ya istilahnya merasa orang itu jalan, tersenyum sama dia, ngobrol sama dia, dan suaranya Mbak Ulin itu nggak ada rasa takut sama sekali. Jadi dia itu nggak merasa masa tadi malam itu hantu, kayaknya bukan. Tapi ya istilahnya kok bisa ada firasat seperti itu, ibu itu seolah-olah ibu tua itu tahu kalau istilahnya ya dia sudah waktunya dalam tanda kutip gitu. Jadi ya Mbak Ulin langsung merasa sedih banget. Waduh, dia itu mau cerita sebenarnya ke keluarga yang pengantar ibunya itu, tapi kayaknya nggak enak lah disimpan dalam hati aja, karena mungkin takut ya istilahnya malah nanti terbawa suasana jadi merasa nggak enak. Jadi akhirnya setelah keluarga pasien sebelah pulang itu, jadi ya Mbak Ulin merasa ya kesepian banget itu. Bahkan di malam pertama ketika waktu itu Mbak Ulin istirahat Pak Jack, setelah ngambil hasil tes ronsennya ternyata ya kondisinya tidak ada masalah apa-apa. Jadi Mbak Ulin mungkin hanya ada penyakit yang istilahnya tidak terlalu parah, jadi nggak ada kelainan di organ tubuhnya. Setelah hasil itu ya Mbak Ulin istilahnya hanya boleh rawat inap beberapa hari sampai kondisi membaik dan diperbolehkan pulang. Dan yang membuat Mbak Ulin merasa ya kehilangan banget itu setelah malam itu ya kamarnya itu kayak nggak ada yang mau ngisi gitu Pak Jack. Jadi Mbak Ulin itu malahan ya tidur di kamar itu. Biasanya ya kalau ada orang yang mungkin di kamar sebelahnya itu meninggal, biasanya kan takut Pak Jack, waduh kamar ini kemarin orangnya meninggal. Jadi banyak pasien-pasien itu yang mau dimasukkan ke kamar itu kayaknya nggak mau katanya. Bahkan mbaknya Mbak Ulin yang jaga itu kayaknya takut. Lin, aku takut Lin, ibu di sebelah meninggal Lin. Iya nggak tahu. Tapi Mbak Ulin waktu itu kayak perasaannya itu berubah Pak Jack. Jadi orang yang awalnya penakut, dia itu kayak jadi pemberani. Malah Mbak Ulin itu sempat ada pikiran buruk katanya di kepalanya itu. Ya istilahnya ibu-ibu tua ini mungkin pamitan, ya mungkin siapa tahu setelah meninggal ini aku dipamiti lagi. Malah Mbak Ulin itu sampai pingin ketemu katanya gitu Pak Jack. Jadi Mbak Ulin itu di sela-sela sakitnya itu tiap malam itu selalu berdoa, mendoakan semoga ya istilahnya ibu yang di sebelah itu benar-benar diampuni dosanya, terus juga diterima amal ibadah. Jadi Mbak Ulin itu kayak nggak ada rasa takut sama sekali, padahal mbaknya yang jagain dia itu takut karena kamar sebelah ini, bed sebelah ini orangnya barusan meninggal, tapi Mbak Ulin sama sekali nggak takut. Jadi dan katanya Mbak Ulin sejak peristiwa itu ya rasa takut di dalam dirinya itu berangsur berkurang.
Jadi ya setelah sakit itu saya jadi lebih agak berani dikit lah, karena dia merasa kejadian di rumah sakit itu di 2 kali ketemu yang di ruang lab sama dipamiti ibu-ibu itu tadi ya membuat Mbak Ulin itu merasa ya istilahnya mungkin aku ditunjukkan hal-hal seperti itu supaya aku bisa bersyukur dan nggak ada rasa takut lagi dalam diriku, katanya Mbak Ulin gitu. Jadi itu kisah pengalamannya Mbak Ulin waktu dirawat di rumah sakit tahun 2017 itu Pak Jack. Ya apa ya, biasanya kan memang kalau tempat-tempat seperti rumah sakit, gedung-gedung lama itu kan pasti ada penghuninya. Iya. Ya mungkin barangkali ya pengalamannya Mbak Ulin ini yang pertama kali ya, atau mungkin karena pengaruh dari apa, dari psikologisnya Mbak Ulin. Iya, bisa jadi. Bisa juga sih. Iya. Tapi ya bisa jadi mungkin waktu itu Mbak Ulin sedikit terbuka ya pintu atau Betul. mata batinnya. Mungkin. Jadi akhirnya dengan hal itu, dengan dia bisa melihat beberapa kejadian, akhirnya rasa takutnya berangsur berkurang. Ya itu kisah yang sangat menarik dan kami berterima kasih juga untuk Mbak Ulin atas berbagi kisahnya. Semoga nanti bisa berbagi lagi dengan kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.